Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang saat ini sedang berdoa dan beribadah di rumah masing-masing. Saya sebagai gembala kembali mengunjungi Bapak Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan buat kita semua, supaya kita tetap bisa kuat, berdiri teguh di dalam situasi apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai dengan 42. Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai dengan 42. Saya akan membacakan beberapa ayat, nanti Bapak Ibu bisa meneruskan membacakannya di rumah kembali. Ayat yang 22. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ayat selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa membacakan di rumah. Tema firman Tuhan pagi ini adalah Tuhan yang mencegah malapetaka. Tuhan yang mencegah malapetaka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa krisis saat ini, dalam masa krisis yang sedang dihadapi dunia saat ini, harapan adalah hal yang kita cari. Dalam masa krisis saat ini, harapan adalah yang kita cari, bukan keputusasaan, bukan ketidakberdayaan yang sedang kita perlihatkan, tetapi di dalam Yesus harapan itulah yang sedang kita gapai hari ini. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan ketika kematian tiba-tiba bisa mendekat, semakin dekat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, wawasan hidup kita akan memberi perbedaan dalam cara kita menanggapi bencana seperti pandemi corona ini, gempa bumi atau tsunami, atau musibah apapun yang sedang terjadi. Sebagai contoh, banyak sekali para penganut wawasan dunia teistik atau orang yang percaya agama, percaya Tuhan, yang menanggapi gempa Selandia Baru dengan menyerukan iman mereka kepada Allah melalui perkataan dalam Mazmur pasal 46 berkata, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya,
sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Namun penganut wawasan dunia teistik yang lainnya berkata bahwa pandemi, gempa bumi dan tsunami adalah penghukuman langsung dari Allah. Persis seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang berbagai agama dalam kasus gempa bumi, tsunami di Jepang dan di Selandia Baru. Gempa tsunami di Jepang 2011 dan gempa di Selandia Baru, saudara, ini adalah respon yang kasar dan yang menyebabkan sakit hati yang tidak perlu. Orang Kristen harus membicarakan ada pengharapan dalam situasi ini. Amin. Orang Kristen harus membicarakan ada pengharapan dalam situasi ini. Bukan melulu menceritakan ketakutan, bukan melulu menceritakan ketidakberdayaan, tetapi anak Tuhan harus membicarakan pengharapan dalam situasi ini. Beberapa abad yang lalu ketika terjadi bencana-bencana yang besar membinasakan jutaan orang, hamba-hamba Tuhan di abad 18, 14, 15 menyerukan orang berbondong-bondong datang berdoa ke gereja, ke rumah Tuhan. Berbalik dengan hari ini, situasi yang mencekam, orang justru nggak boleh ke gereja. Tetapi orang Kristen, umat Tuhan harus membicarakan Tuhanlah yang mencegah malapetaka. Ada pengharapan dalam situasi ini. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Orang Kristen harus membicarakan ada pengharapan dalam situasi ini. Tidak boleh bungkam. Orang percaya harus terus memperkatakan ada harapan di dalam situasi ini. Memang sulit sekali untuk percaya bahwa segala penderitaan dan situasi pandemi dalam dunia hari ini. Kita mengatakan bahwa Roma 8:28 Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala situasi, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Kalau iblis mereka-rekakan yang jahat, percayalah Bapak Ibu, Tuhan pun mereka-reka yang baik untuk seluruh kehidupan kita yang mengasihi Tuhan. Saya percaya situasi yang ada terjadi hari ini adalah sesuatu yang perlu dilalui. Dalam proses ini untuk mengubah makhluk-makhluk ciptaan Tuhan atau kita ini, makhluk-makhluk yang terbatas dengan kehendak yang bebas, Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi sesuatu yang ilahi, sempurna, sama seperti Dia adalah sempurna. Kita manusia, makhluk yang terbatas, tapi dengan kehendak yang bebas. Kadang-kadang kebebasan itu membuat kita kebablasan, bahkan melampaui apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi proses situasi yang Tuhan izinkan terjadi hari ini membentuk kita yang terbatas itu, tapi dengan kehendak bebas untuk menjadi sesuatu yang ilahi untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kalau kita belajar dalam Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai 42 ini, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita sungguh merupakan hal yang sangat luar biasa dan ajaib, dan merupakan hal yang sesungguhnya gak pantas kita terima. Pemeliharaan Tuhan itu sesuatu yang ajaib dan sebenarnya gak pantas kita terima. Kita bisa melihat dalam konteks ini, walaupun Yakub dan keluarganya melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ternyata Tuhan tetap memelihara mereka. Dalam hal ini dengan mencegah Laban untuk mencelakainya. Laban yang marah karena ditipu, atau dengan kata lain merasa ditipu oleh Yakub, segera melakukan pengejaran. Ayat 26 berkata, Laban berkata kepada Yakub, "Mengapa engkau menipu aku?" Setelah Laban mengejar 7 malam, dikatakan dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama dengan yang lain untuk mengejar Yakub. 7 hari perjalanan jauhnya, lalu mereka menyusul Yakub itu dengan rombongannya di pegunungan Gilead. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Laban mengejar Yakub membawa pasukan yang cukup besar. Dengan kemarahan yang meluap-luap, dan setelah ia mengejar dan bertemu dengan Yakub, ayat 26 berkata, Laban, dalam ayat Alkitab yang terbuka, Laban berkata kepada Yakub, "Mengapa kamu menipuku? Mengapa kamu mengambil anak-anakku seolah-olah mereka adalah tawanan perang?" Kejadian 27 ayat 36 berkata, Yakub itu artinya penipu. Hidup lama Yakub terus bergerak. Itu sebabnya Tuhan mengubah Yakub menjadi nama Israel, putra mahkotanya Tuhan, pangerannya Tuhan. Namun untuk melindungi Yakub, Allah melakukan tindakan perlindungan bagi dia. Allah memperingatkan Laban agar jangan mengatai Yakub. Kejadian 31 ayat 24 berkata, "Jangan sekali-kali kau mengatai Yakub." Allah juga membuat Laban tidak berhasil menemukan barang miliknya yang telah diambil oleh Rahel. Dalam ayat 24 dalam bahasa Batak dikatakan begini, "Jagaho sotong ditokariho si Jakub." Kalau bahasa Jawa dikatakan, "Awas ojong gegeri Yakub." Tuhan mengancam Laban, "Ojong gegeri Yakub. Kowe ojo wani-wani ganggu Yakub." Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada Yakub seandainya Allah tidak melindunginya dengan mengancam Laban dengan berkata, "Awas, jangan sekali-kali mengata-ngatain, gegeri Yakub." Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Yakub seandainya Tuhan tidak mencegah Laban untuk bertindak yang sedang mengejar Yakub dengan kemarahan yang meluap-luap. Laban tentu akan melakukan tindakan yang kejam sebagai balasan atas kesalahan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaikan Allah bagi Yakub haruslah dilihat dalam kerangka besar janji Allah kepada pendahulunya, yaitu Abraham dan Ishak. Allah telah berjanji kepada Abraham dan Ishak untuk menjadikan keturunan Abraham sebagai berkat bagi dunia.
Karena janji itu, Allah telah melakukan tindakan-tindakan nyata untuk melindungi anak cucu Abraham. Walaupun mereka seringkali melakukan kesalahan, tetapi karena janji Tuhan kepada Abraham, Allah telah melakukan perlindungan, tindakan-tindakan nyata untuk melindungi anak cucu Abraham dari upaya-upaya yang lain yang dapat mencelakakan mereka dari menggagalkan janji itu. Bahkan iblis dari awal mencoba menggagalkan rencana Tuhan untuk kelahiran Yesus sebagai juru selamat. Sekalipun keturunan Abraham telah menunjukkan sikap yang tidak terpuji sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Yakub, namun Allah tetap setia pada janjinya. Perlindungan Allah kepada Yakub bukan didasarkan kepantasan Yakub, melainkan karena kasih karunia. Perlindungan Tuhan kepada Yakub bukan karena berdasarkan kepantasan Yakub. Perlindungan Tuhan buat saudara dan saya bukan karena berdasarkan kepantasan saudara dan saya, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, melainkan karena kasih Tuhan semata-mata. Itu pentingnya kita menghargai hidup takut akan Tuhan. Karena bukan berdasarkan kepantasan kita ditolong, diluputkan Tuhan dari berbagai macam bahaya. Tapi semua karena anugerahnya. Tahun 80-an ada seorang artis yang menyanyikan satu pujian seperti ini. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipakainya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karena Dia. Bila engkau punya, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakub dilindungi oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan yang diberikan kepada Yakub bukan berdasarkan kepantasannya, tapi karena kasih setia Tuhan semata-mata. Demikian juga saudara dan saya. Saudara dan saya dipakai Tuhan bukan karena kepantasan kita, bukan karena kelayakan kita, tapi semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya kita tidak bisa bermegah. Kalau kita bisa dipakai Tuhan hari ini dengan bentuk apapun, engkau jangan merasa dirimu hebat. Tidak ada yang disebutkan pantas di dalam hidup kita untuk bisa dipakai
dipakai oleh Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kepada Yakub yang berdosa itu, Allah tidak tinggal diam. Ia menunjukkan keadilannya dan membentuk hambanya ini menjadi sebuah pribadi yang sesuai dengan hendaknya. Diproses terus sama Tuhan. Dia membentuk Yakub menjadi serupa dengan dirinya. Yakub yang tadinya adalah penipu, dikatakan Alkitab, dia menjadi pangerannya Tuhan, putra mahkotanya Tuhan, untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita harus berdoa supaya Tuhan kita menjadikan kita menjadi bait sucinya yang kudus, yang tidak bercacat, bercela di hadapan Tuhan. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sebagai orang percaya, kita pun seringkali bertindak seperti Yakub. Tetapi kita boleh percaya bahwa Allah tetap setia pada janji keselamatannya. Kita tidak terluput dari kekurangan, kelemahan, sama seperti Yakub. Namun ketika Tuhan menolong kita, melindungi kita, membela kita, bukan karena kepantasan kita, tetapi karena janji setia Tuhan. Dia tidak pernah mencabut perkataannya. Dia tidak pernah menyesal memilih saudara dengan saya. Meski kita berulang-ulang kali jatuh dalam kesalahan-kesalahan, tapi dia tidak pernah menyesal memilih saudara dan saya. Hal ini harusnya mendorong kita harus menjaga diri kita lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Janganlah kita menyepelekan kasih Allah ini, tetapi marilah kita belajar untuk setia kepada Allah dan berusaha menghargai kasih karunia-Nya dengan hidup taat pada perintah-Nya. Apapun yang Tuhan katakan dalam hidup kita, saya percaya sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Meski gereja-gereja hari ini tutup, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Bukan berarti Tuhan tidak berbicara hari ini. Saudara dan saya adalah pencari-pencari Tuhan hari ini. Pemburu-pemburu Tuhan. Ingin mengerti, mengejar apa yang sedang dikehendaki Tuhan terjadi hari ini. Mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Percayalah, meski kelihatannya situasi semakin tidak terkendali, tetapi situasi itu tetap masih di dalam kontrolnya Tuhan. Kita aman kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mencegah malapetaka. Iblis tidak bisa melewati pagar-pagar yang dibuat oleh Tuhan. Selama kita terus berjalan bersama dengan Yesus, kita akan tetap aman sampai Dia datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang mencegah malapetaka terjadi bagi bangsa kami. Engkau Tuhan yang mencegah malapetaka terjadi bagi umat-umat-Mu.
Engkau Tuhan yang mencegah malapetaka terjadi bagi kami hamba-hamba-Mu. Kami percaya tidak ada situasi apapun yang lepas dari kontrolnya Tuhan. Oleh sebab itu, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat-Mu pagi ini yang di rumah sedang berdoa. Berkati keluarga mereka, anak cucu mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati kebutuhan mereka, berkati sumber-sumber berkat mereka Tuhan. Lalukan setiap yang jahat dari mereka. Engkau bagaikan tembok berapi yang membentengi seluruh hidup kami. Kami aman bersama di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun bagi umat-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.